Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dimas Mulyana, NIM dari 9321000820. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nasa dan mansuh. Pengertian nasa dan mansuh secara etimologi ialah terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada izzalah. Izzalah itu menghilangkan. Yang kedua ada an-naql, yaitu memindahkan. Yang ketiga ada tabdil, penggantian. Yang keempat ada takwil. Yang pengertian izzalah, apabila mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan terhadap keinginan itu, lalu Allah menghilangkan apa yang dimasuki oleh syaitan tersebut. Selanjutnya ada an-naql, yaitu memindahkan, mencatat amal perbuatan ke dalam catatan amal perbuatan tersebut. Yang selanjutnya ada tabdil. Tabdil ini apa sih? Tabdil itu pengganti. Tabdil yang diterjemahkan pengganti seperti terjemah yang terdapat di dalam surah An-Nahl. Selanjutnya takwil. Takwil ini memalingkan. Dicontohkan dalam ilmu mawaris, yaitu memalingkan pusaka dari seseorang kepada orang lain. Jadi secara etimologi pengertian nasa mansuh itu mengangkat atau menghapus sara dengan dalil hukum syara yang lain. Terus juga ada beberapa ulama yang berpendapat atau yang beranggapan bahwa mengenai nasa dan mansuh, termasuk ulama Al-Syatibi menegaskan bahwa para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu dari ulama abad pertama hingga abad ketiga Hijriyah memperluas arti nasa diantaranya, yaitu pembatalan hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang kemudian datang. Selanjutnya yang ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang belum jelas atau masih samar. Yang keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Mengenai lingkup nasa dan mansuh, makna Khalil Al-Qattan menyimpulkan bahwa nasa hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan berita atau khobar yang bermakna amr atau perintah. Bisa jadi dia berupa nahi atau larangan. Jika hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kiamat, kemudian serta tidak berkaitan pula dengan etika dan akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah, muamalah, ibadah-ibadah yang lain. Dari uraian di atas bahwa kita dapat simpulkan bahwa nasa diperlukan beberapa syarat diantaranya. Yang pertama, hukum yang dimansuh adalah hukum syara. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih dahulu dari kitab-kitab sebelumnya atau dari kitab-kitab yang hukumnya mansuh. Yang ketiga, kitab yang mansuh hukumnya tidak terkait atau tidak dibatasi, tidak ada batasan dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan akhirnya waktu tersebut. Yang demikian tidak dinamakan nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agustiana akan menyampaikan materi tentang syarat-syarat nasi mansuh. Syarat-syarat nasi mansuh terdiri dari satu, adanya mansuh atau ayat yang dihapus, dengan syarat bahwa hukum yang dihapus itu adalah berupa hukum syara yang bersifat amali, tidak terikat
dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab, bila terikat dengan waktu, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tertentu tersebut. Yang kedua, adanya mansuh bih atau ayat yang digunakan untuk menghapus, dengan syarat datangnya dari syari atau Rasulullah sendiri yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, penghapusan suatu hukum tidak dapat dilakukan dengan menggunakan ijma ataupun qiyas. Yang ketiga adalah adanya nasih atau yang berhak menghapus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang, ketentuan hukum yang dihapus itu adalah berupa Al-Quran ataupun Sunnah. Dan yang terakhir adalah adanya mansu'anhu. Maksudnya, arah hukum yang dihapus itu ialah orang-orang yang sudah ahli balik atau mukallaf. Karena yang menjadi sasaran hukum yang menghapus atau yang dihapus itu adalah yang tertuju kepada mereka. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu pembagian. Di sini pembagian terdapat dari 4, yaitu nasak Al-Quran, nasak Al-Quran dengan sunnah, nasak sunnah dengan Al-Quran, nasak sunnah dengan sunnah. Yang pertama yaitu nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya di sini adalah para ulama sepakat memperbolehkan dalam pandangan mereka yang mendukung adanya nasak dalam Al-Quran. Yang kedua, nasak Al-Quran dengan sunnah. Nasak Al-Quran dengan sunnah atau hadis, jumhur ulama berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasak oleh hadis ahad. Nasak Al-Quran dengan hadis mutawatir, Imam Maliki, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad memperbolehkan nasak ini dalam satu riwayat. Yang ketiga, nasak sunnah dengan Al-Quran. Nasak ini dibolehkan oleh jumhur, tetapi nasak versi ini ditolak oleh Syafi'i dalam satu riwayat. Yang keempat, nasak sunnah dengan sunnah. Nasak mutawatir dengan mutawatir, nasak ahad dengan ahad, nasak ahad dengan mutawatir, maka nasak tersebut diperbolehkan. Nasak mutawatir dengan ahad terjadi silang pendapat, maka yang tidak diperbolehkan adalah nasak mutawatir dengan ahad yang tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauziah, NIM saya 9321042020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tentang nasak dan mansukh dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup nasak dan hikmah adanya nasak dalam Al-Quran. Baik, langsung saja ruang lingkup nasak. Ruang lingkup nasak hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat khabar atau berita, yang bermakna amr yang berarti perintah atau nahi yang bermakna larangan. Jika hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah yang berfokus kepada Allah, sifat-sifatnya, para rasulnya dari hari kemudian, serta tidak berkaitan pula dengan etika dan akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Hal ini karena semua syariat ilahi tidak lepas dari pokok-pokok tersebut. Penunjukan adanya nasak dalam syariat terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat An-Nahl ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftarin bal aktsarahum la ya'lamun, yang artinya, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain, artinya dengan memansuknya, kemudian menggantinya dengan ayat yang lain demi kemaslahatan semua hamba, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, orang-orang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngada saja, seorang pendusta yang pandai membuat-buat perkataan dari dirimu sendiri.
Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui hakikat Al-Quran dan faedah yang terkandung di dalam penasihan ini. Shadaqallahul Azim. Demikian juga ayat ini juga nyata menunjukkan adanya ayat Al-Quran yang nasikh dan mansukh, bukan hanya nasikh saja. Ayat yang Allah jadikan pengganti adalah nasikh, dan ayat yang digantikannya adalah ayat mansukh. Kemudian hikmah adanya naskah dalam Al-Quran yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Karena itu syariat agama Islam ini menasak semua syariat dari agama-agama sebelum Islam, sebab syariat Islam ini telah mencakup semua kebutuhan seluruh umat manusia dari segala periodenya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam yang kebutuhannya masih sederhana hingga Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW yang kebutuhannya sudah banyak dan kompleks. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan di sepanjang zaman. Kemudian hikmah dari naskah ini adalah untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. Selanjutnya, untuk menguji orang mukallaf, apakah dengan adanya perubahan dan penggantian dari naskah itu mereka tetap taat, setia, mengamalkan hukum-hukum Tuhan, atau dengan begitu lalu mereka ingkar dan membangkang. Kemudian, untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan, walaupun dari yang mudah sampai yang sulit, sebab semakin sulit menjalankan suatu peraturan Tuhan, akan semakin besar manfaat, faedah, dan pahalanya. Yang terakhir hikmahnya adalah untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat Islam, sebab dalam beberapa naskah banyak yang memperingan beban dan memudahkan pengalaman guna menikmati kebijaksanaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun bahasa, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.